Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope all of you are fine. Keep on fighting and stay healthy. Hari ini Ibu akan membahas mengenai perkalian dari pecahan desimal. Tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semuanya. Before we start the class, let's pray first by reciting Al-Fatihah together, which is sent to first Prophet Muhammad, second our parents, third teachers, fourth and figures, and the last ourselves. Al-Fatihah. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu Ananda diharapkan mampu melakukan perhitungan mengenai perkalian desimal dan persen. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai perkalian desimal terlebih dahulu. Kemarin Ananda sudah mendapatkan materi mengenai perkalian bilangan biasa atau pecahan biasa dan pecahan campuran. Di sini Ibu menjelaskan yang pertama desimal terlebih dahulu. Desimal dan bilangan yang biasa, bilangan bulat. Jadi contohnya di sini yaitu 1,5 dikalikan dengan 4. Caranya bagaimana? Caranya yaitu kita menggunakan cara bersusun. Jadi 1,5 dikalikan 4 seperti ini. Dikalikan 5 dikali 4 hasilnya berapa? Hasilnya 20, ditulis 0, menyimpan 2. Kemudian 1 dikalikan 4 hasilnya berapa? 4 ditambah simpanannya tadi 2, yaitu 6. Nah, kita lihat karena di sini di belakang koma ada satu angka, maka letak komanya kita juga taruhnya satu angka saja. Kita hitung dari belakang 1, berarti letaknya di sini. Nah, hasilnya 6,0 itu biasanya dibaca dengan 6. Maka hasil perkalian dari 1,5 dikalikan 4 itu hasilnya 6. Nah, seperti ini. Untuk selanjutnya akan Ibu jelaskan mengenai perkalian desimal dengan bilangan desimal juga. Nah, contoh yang kedua yaitu perkalian bilangan desimal dengan bilangan desimal juga. Contohnya di sini 2,5 dikalikan dengan 1,6. Tetap kita memakai cara susun, yaitu kita tulis 2,5 1,6. Kita tulis, kemudian kita kalikan 5 kali 6 terlebih dahulu, hasilnya berapa? Ya, hasilnya 30. Ditulis 0, menyimpan 3. Ingat-ingat ya. Kemudian kita menyilang 2 dikalikan 6. Berapa? 12 ditambah dengan simpanannya 3 menjadi 15. Jadi perkaliannya itu kita mengalikan dulu dengan bilangan 6, ya. Nah, selanjutnya sekarang kita akan mengalikan dengan bilangan yang 1. 5 dikali 1 hasilnya 5. Kita tulis di bawahnya 5. 2 dikalikan 1 hasilnya 2. Nah, dijumlahkan, 0-nya turun, 5 tambah 5 hasilnya 10, ditulis 0, menyimpan 1. 1 ditambah 1, 2. 2 ditambah 2 hasilnya 4. Nah, sekarang kita lihat bahwa di belakang koma ini ada angka 1 angka. Ini juga 1 angka. Nah, berarti kita menaruh komanya di mana, Bu? Nah, karena kita melihat di pecahan desimal yang pertama itu di belakang koma hanya ada 1 angka, kemudian ini juga ada 1 angka. Kita jumlah berarti ada 2 angka.
Nah, karena ada 2 angka, maka komanya juga bergeser sebanyak 2. Kita hitung. Komanya kan dari sini. 1, 2. Berarti komanya letaknya di sini. Nah, berarti hasilnya berapa, Bu? Hasilnya adalah 4. 4,00 itu sama aja bacanya 4. Jadi di belakang koma angka 0 tidak dianggap atau tidak terbaca. Semoga anak-anak mampu memahami apa yang ibu jelaskan. Nah, yang ketiga yaitu 4,74 dikalikan dengan 1,26. Tetap kita mengerjakannya memakai cara yang bersusun, yaitu 4,74 dikalikan 1,26. Caranya yaitu 4 kalikan 6, hasilnya 24. Ditulis 4, menyimpan 2. 7 dikalikan 6, 42. Simpanannya tadi 2, dijumlahkan jadi 44. Ditulis 4, menyimpan 4. 4 kali 6 hasilnya 24. 24 ditambah 4 menjadi 28. Nah, jadi untuk perkalian itu semuanya ini angka yang di atas ini dikalikan 6 dulu. Sekarang semuanya ini dikalikan dengan 2. 4 kalikan 2 hasilnya 8. 7 dikalikan 2 hasilnya 14. Ditulis 4, menyimpan 1. Selanjutnya yaitu 4 kalikan 2 hasilnya 8. 8 ditambah simpanannya 1 tadi, yaitu 9. Nah, sekarang tinggal semua bilangan yang di atas ini dikalikan dengan 1. 4 kali 1 4. 7 kali 1 7. 4 kali 1 4. Semuanya dijumlahkan. 4-nya turun. 4 tambah 8 hasilnya 12. Ditulis 2, menyimpan 1. 1 ditambah 8 9. 9 ditambah 4 13. 13 ditambah 4 17. Ditulis 7, menyimpan 1. 1 tambah 2 3. 3 tambah 9 12. 12 ditambah 7 yaitu 19. Ditulis 9, menyimpan 1. 1 tambah 4 hasilnya 5. Nah, kita lihat di sini. Di sini di belakang koma ada berapa angka? Ada 2 angka. Di belakang koma ada berapa angka? Ada 2 angka. Kita jumlahkan jadi ada 4 angka. 2 sama 2 ada 4 angka. Nah, karena 4 angka kita berarti komanya juga bergesernya 4 dari belakang. 1 2 3 4. Nah, ini adalah tanda komanya ditaruh di sini. Maka hasil perkalian dari 4,74 dikalikan 1,26 hasilnya 5,9724. Ini hasilnya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai masih tetap pecahan desimal. Dan sekarang contoh yang keempat yaitu 7,75 dikalikan 1,4 hasilnya berapa? Kita hitung. Jadi perlu digarisbawahi bahwa dalam perkalian desimal letaknya tidak, meskipun tidak lurus, tidak apa-apa ya. Jadi jika dalam penjumlahan dan pengurangan tanda koma harus lurus, tetapi jika dalam perkalian tidak dipermasalahkan. Jadi jika ini 7,75 berarti letaknya boleh di sini 1,4. Tidak harus lurus, karena kalau lurus mungkin nanti kalian akan kesulitan dalam menghitung. Jadi kalau tanda koma lurus itu hanya untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Oke Bu, Ibu lanjutkan. Sekarang 5 dikalikan 4 hasilnya 20. Ditulis 0, nyimpan 2. 7 kali 4 28. 28 ditambah 2
yaitu 30 ditulis 0 menyimpan 3, 7 kali 4 hasilnya 28 ditambah simpanannya 3 yaitu 31. Sekarang semua bilangan yang di atas dikalikan dengan 1. 5 kali 1 5, 7 kali 1 7, 7 kali 1 7. Sudah, kita jumlahkan saja 0, 5, 8, 10. Kita lihat di sini. Di belakang koma ada berapa angka? Ada 2 angka. Di belakang koma ada berapa angka? Ada 1 angka. Kita jumlahkan. Di sini ada 2 angka, di sini ada 1 angka. Berarti totalnya ada 3 angka. Berarti komanya nanti bergeser ke 3 angka dari belakang. 1, 2, 3. Nah, ini hasilnya. Maka hasil dari perkalian 7,75 dikalikan 1,4 hasilnya 10,85. Loh Bu, itu kan 850. Nah, masih ingat bahwa bilangan 0 jika di belakang koma itu tidak dipermasalahkan atau tidak terbaca. Jadi kalian tulis 10,85 saja. Semoga anak-anak bisa memahami mengenai perkalian desimal. Hari ini kita akan berlanjut ke perkalian persen. Selanjutnya mengenai perkalian persen. Contoh yang pertama yaitu 48% dikalikan 4. Caranya bagaimana? Caranya gampang sekali. 48 kalian tulis dikalikan 4, tanda persennya kalian keluarkan. Sudah, kalian hitung dengan cara bersusun. 48 dikalikan 4. 8 dikalikan 4 hasilnya ya 32, ditulis 2 menyimpan 3. 4 kali 4 hasilnya 16. 16 ditambah 3 yaitu 19. Nah, hasilnya berarti 192. Tandanya jangan lupa persen. Sudah selesai. Sekarang yang contoh soal yang kedua yaitu 1/2 dikalikan 50%. Tetap setengah atau 1/2 kalian tulis dikalikan 50, tanda persennya kalian keluarkan. Nah, kalau seperti ini bagaimana Bu? 1 dikalikan 50 dulu. Hasilnya 50/2 penyebutnya persen. Nah, sekarang 50/2 itu sama aja 50 dibagi 2, hasilnya 25%. Nah, berikut hasilnya. Nah, selanjutnya contoh yang ketiga yaitu 15,1 dikalikan 44%. Masih tetap kalian tulis 15,1 dikalikan 44, tanda persennya kalian keluarkan. Nah, sekarang kita hitung di sini dengan cara bersusun. 15,1 dikalikan 44. Nah, seperti ini. Ayo kita hitung. 1 kalikan 4. 4, 5 dikalikan 4 20, ditulis 0 menyimpan 2. 1 kalikan 4 4 ditambah dengan simpanannya tadi 2 hasilnya 6. 1 dikalikan 4 4, 5 dikalikan 4 ditulis 0 menyimpan 2. 1 kalikan 4 4 ditambah simpanannya 2 yaitu 6. 4 jumlahkan turun 4 6 6. Nah, sekarang di sini di belakang koma ada 1 angka. Maka berarti tandanya bergeser hanya 1. Berarti komanya di sini. Sudah. Hasilnya yaitu 664,4%. Alhamdulillah materi hari ini bisa tersampaikan dengan baik. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang Ibu jelaskan. Tugas hari ini yaitu Ananda mengerjakan soal yang ada di buku paket halaman 30 yang ayo berlatih 2.3 yang nomor 2 A sampai O saja.
Tugasnya ditulis di buku tulis. Nanti akan ada pengumpulan tersendiri. Untuk mengakhiri, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Semoga apa yang Ibu sampaikan, Ananda bisa memahami tentang materi hari ini. Before we end today's class, let's pray together by reciting our answer so that the material learned is useful in the world and hereafter. Amin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi